Halo, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya ya, Bu Fitri. Pelajaran kali ini pelajaran apa? Pelajaran matematika. Nah, di sini Bu Fitri akan menjelaskan beberapa tentang pelajaran matematika itu. Sebelumnya kalian jangan lupa jangan lupa absen. Caranya kayak biasanya ya, absennya ketik namanya spasi hadir kayak gitu. Kayak biasanya, yuk absen dulu ayo. Nah, di sini dijelaskan sama Bu Fitri kalau misalnya matematika di sini kalian kan dapat bab tentang operasi hitung pecahan bab pertama, bab kedua tentang kecepatan dan debit, bab ketiga tentang skala, bab keempat tentang bangun ruang, bab kelima tentang pengumpulan dan penyajian data, di mana bab pertama tentang operasi hitung ini dia semua tentang pecahan ya, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tentang pecahan tersebut. Terus yang bab ketiga itu skala. Nah, skala ini ada perbandingan sama skala. Yang bab keempat itu tentang bangun ruang. Bangun ruang di sini semua bangun ruang ya. Dicari volumenya sama jaring-jaring bangun ruang tersebut. Terus yang bab terakhir pengumpulan dan penyajian data, di mana nanti ada pengumpulan data sama penyajian data. Kemarin terakhir ketemu Bu Fitri kan sudah menjelaskan tentang pengumpulan dan penyajian data ini ya. Berarti semua yang pelajaran matematika sudah Bu Fitri ajarkan. Tapi Bu Fitri di sini menekankan kalian yang belum tahu tentang pelajaran bab skala ini. Daripada yang pertama, bab pertama kalian sudah paham, bab kedua sudah paham, semuanya sudah paham, tapi Bu Fitri di sini mereview tentang bab skala, bab ketiga. Dilihat ya. Nah, di sini Bu Fitri menjelaskan bab skala. Nah, di mana skala ini dia pertama menjelaskan tentang perbandingan. Apa itu perbandingan? Kalian kan sudah tahu perbandingan itu apa ya? Perbandingan itu membandingkan antara satu dengan yang lain. Adanya perbandingan seperti itu. Dikasih Bu Fitri contoh. Di sini sebelumnya kalian kan sudah tahu matematika itu nggak bisa kalau nggak mencoba, kalau nggak menalar, kalau nggak mempraktekkan. Ya, jadi matematika tuh harus mencoba, harus ditalar, dan harus mempraktekkan gitu. Nggak bisa kalau misalnya matematika itu dilihat kayak gitu, nggak bisa. Ya, diperhatikan ya di sini. Bu Fitri akan mencontohkan tentang perbandingan. Di sini Bu Fitri akan menggambar sebuah jus. Di sini ada jus jus jeruk ya. Nah, ini jeruknya, ini yang sudah ada isinya, jus jeruk. Dimana jus jeruk ini ketika dalam satu gelas ya, satu gelas jus jeruk ini jumlah gelas
Nah, jumlah gelas. Nah, di sini jumlah buah. Ini ada buah, di sini buah jeruk. Di sini ada jusnya. Nah, di sini ada jus, di sini ada buah. Ketika Bu Fitri di sini mencontohkan, jika ada gelasnya satu yang sudah sudah menjadi jus, ya, berarti ini jumlah buah. Nah, buah ketika ada satu jus itu buah jeruk yang digunakan 6. Berarti kalau dua jus yang dibikinkan 2 gelas, kalau kamu mau membuat 2 gelas jus jeruk, berarti berapa buah yang kamu isikan di dalam blender tersebut. Kan jus jeruk itu di blender dulu atau diperas pakai pemeras jeruk. Kalau nggak ada kan di blender nggak apa-apa, itu diambil isinya bisa di blender, nanti disaring kayak gitu ya. Berarti buah yang dipakai kalau misalnya 2 gelas itu berapa buahnya? Berarti diapakan? Dikali. Oke, dikali berarti kalau misalnya 1 gelas berarti dia jumlah buahnya 6. Kalau 2 gelas jumlah buahnya 12 ya. Kalau misalnya kalian kan sudah pinter perkalian ya, nanti kalau misalnya ada waktu luang lagi terakhir, nanti perkalian ya pakai voice note ya sama Bu Fitri, asah perkalian lagi kalau ada waktu ya, kalau masih tersisa waktu. Terus ini lanjut lagi, kalau misalnya ada tiga jus yang dibikin, berarti jumlah buah yang dibikin ada berapa? Jumlah buah. Nah, ini kalau kalian nggak tahu ya, berarti yang ini total yang 6-nya ini. Ini kan awal kan dia pakai 6 ya. Awal tuh 6, berarti ini kan 6. Kalau 1 aja 6, berarti 2 kan dikali. Ini inti dari semuanya. 6-nya itu inti. Intinya itu maksudnya apa, Bu? Intinya itu 6 di sini tuh pusat kalian menghitung. 6 di sini kali 1. Kalau 2, 6 dikali 2. Jawabannya di sini. Terus kalau 3, 6 dikali 3. Seperti itu, paham? Oke, kalau misalnya nggak paham nanti terakhir tanya ke Bu Fitri ya. Berarti ini 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18 ya. Oke, terus habis gitu, jadi ini namanya perbandingan tuh seperti ini. Berarti kalau misalnya di logika ya, di sini kalau pelajaran matematika itu harus logikanya tuh harus dipakai. Setiap kali Bu Fitri mengajar ya, kalian kan sudah Bu Fitri beritahu kalau misalnya mengerjakan matematika atau semua yang berbau matematika, logikanya harus dipakai ya. Jadi kalau misalnya 1 gelas dia 6, berarti banding ya. 1 itu 6, kalau 2 itu 12, 3 itu 18, seperti itu. Ini perbandingan. Paham? Ya, seperti itu. Gampang kan ya perbandingan ya? Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada contoh, dikasih Bu Fitri contoh ya. Perbandingan uang Dayu dan uang Budi adalah 8:5 ya. Uang Budi berapa itu? 75.000. Dan berapakah uang Dayu? Yang ditanya uang Dayu. Berarti kalian pertama caranya bikin tabel boleh. Coba Bu Fitri di sini bikin tabel ya. Ini perbandingan.
perbandingan. Di sini ada uang siapa? Dayu dulu. Uang Dayu. Terus di sini ada uang punyanya siapa? Budi sekarang. Budi. Punyanya Budi, gitu aja. Ini punyanya Dayu. Gitu ya. Terus habis gitu kalian ada perbandingannya. Kalau misalnya uang Dayu tadi berapa di sini? 8 banding Budi 5. Kan Dayu sama Budi. Dayu berarti yang depan, Budi berarti yang belakang. Budi 5. Lah yang diketahui ini siapa? Yang diketahui itu punya Budi. Berarti ditaruh di sini di Budinya. Budinya 75.000. Terus yang ditanya di sini, nah, berapa uang Dayu gitu kan. Nah, caranya gimana caranya? Uang Budi sama uang Dayu. Uang Dayu sama uang Budi. Kalian tulis uang Dayu. Nah, per uang Budi. Uang Budi. Uang Dayu 8 banding 5 gitu ya. Terus habis gitu langsung diisikan berapa? Uang Budi belum uang Dayu yang belum diketahui. Tetap ditulis uang Dayu. Di sini yang diketahui sudah berapa? Punyanya uang Budi 75.000. 75.000. Terus habis gitu ini tetap 8 5 gini. Lah yang ditanya ini uang Dayunya ditulis uang Dayu sama dengan, kan berarti ini pindah ke sini ya. Kalau pindah berarti kan ini pembagian, berarti perkalian. Ini tetap 8/5 dikali 75.000. Oke, 8/5 dikali 75.000 sama dengan set. Ayo dihitung dulu. Oke, lanjut lagi ya.
Sekarang pembahasan selanjutnya tentang skala. Yang kedua tadi apa tadi? Yang pertama, sekarang yang kedua. Oke. Maaf ya tadi kepencet, jadinya saya kurang tahu kalau merekam. Yang kedua ini tentang skala. Tadi perbandingan, sekarang skalanya. Gimana cara mencari skala? Nah, dikasih contoh ya. Di sini ada ukuran panjang lebar, ya. Ukuran panjang lebar, terus di sini ukuran dari lapangan sebenarnya, kan ini tentang skala. Skala berarti harus tahu yang sebenarnya, ukuran sebenarnya sama ukuran pada peta atau pada denah. Kalau ukuran yang sebenarnya dia 40 meter, kalau lebarnya kan panjang sama lebar, 40 meter sama 30 meter untuk lapangan sebenarnya. Pada denah kan lebih kecil daripada lapangan sebenarnya. Seperti itu. Jadi di sini diketahui lebar denah kalau dibuat sentimeter dia 15 cm ya. Jadi pertama kalian harus mengubah satuannya dari meter ke sentimeter. Di sini dari meter ke sentimeter. Yang mana 40 meter dia nilainya berarti 4000 cm. Terus yang 30 meter lebarnya berarti 3000 cm ya. Kalian mencari perbandingan lebar. Ini perbandingan lebar ya. Lebar pada denah itu atau pada peta ya kan. Perbandingan pada denah sama lebar pada lapangan sebenarnya. Itu kan lebar denah dibanding lebar sebenarnya. Lebar denah di sini 15. Lebar sebenarnya berarti dijadikan sentimeter. Kan sama-sama sentimeter ya. Berarti 3000. Berarti di sini lebar denahnya kan 1 dibanding 200. Seperti itu. Ini cara yang pertama untuk mencari skala. Oke, lanjut lagi ya. Di sini kan belum tahu apa nilai panjang pada denah. Kalau di sini kan kalian sudah mencari perbandingan dari lebar denah sama lebar sebenarnya. Carinya ya. Tadi sudah paham kan? Nah, sekarang cari yang titik-titik ini, yang panjang pada denah. Gimana cara mencarinya? Untuk memperoleh panjang pada denah dapat digunakan perbandingan seperti ini. Perbandingan ya, ini sama kayak, jadi skala ini sama perbandingan itu saling membutuhkan seperti itu. Ini rumusnya ya. X yang dicari atau panjang pada denah per panjang pada lapangan sebenarnya sama dengan lebar, perbandingan ya, lebar pada denah per lebar lapangan sebenarnya, lebar sebenarnya. Ya, ini ditulis Bu Fitri X per 4000. Di sini karena pakai sentimeter berarti semuanya pakai sentimeter ya. Di sini X per 4000 sama dengan
15/3000. Ini yang lebarnya loh ini. Nah, ini ya. Terus sehingga jadi cari X-nya itu ini tetap ya. Nah, ini pindah ke sini berarti dikali ya. Berarti 15 dikali 4000 60.000 per 3000. Nolnya dicoret, ini dibagi ini berarti 20. Di sini berarti berapa? 20 cm. Paham? Sehingga untuk mencari perbandingan antara panjang sama kayak gini ya. Perbandingan panjang ini kan lebar, yang sini lebar. Berarti di sini panjang. Panjang ya. Ya apa sih nulisnya? Panjang pada denah dibanding panjang pada lapangan sebenarnya. Oke. Panjang pada denah berapa di sini? 20. Masukkan 20. Panjang sebenarnya berarti berapa? 40 meter. 40 meter dijadikan sentimeter, 4000 cm. Masukkan. Nah, berarti di sini 1/200. Sama ya. Oke, dari sehingga tak jelaskan di sini ya. Dari perbandingan dua tersebut kan perbandingannya 1/200. 1/200. Nah, itu disebut skala. Perbandingannya itu disebut skala. Nah, terus sehingga skala yang digunakan untuk menggambar halaman sekolahnya, lapangan halamannya itu dia menggunakan skalanya 1/200. Gitu skala ya. Lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Di sini rumusnya skala itu, cara cari skala itu jarak pada denah atau pada peta atau pada gambar ya. Pokoknya jarak pada gambar ya per jarak sebenarnya itu, atau jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya gitu. Lanjut, langsung contoh aja ya biar kalian nggak bingung. Contohnya, sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran 5 meter itu panjangnya. Terus 5 meter itu panjangnya dan 4 meter itu lebarnya. Ruang tamu tersebut digambarkan pada sebuah kertas karton ya. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Tentukan skala pada gambar tersebut, ya kan? Gimana cara carinya? Yang kayak Bu Fitri tadi, caranya pertama biar kalian nggak bingung ya. Itu cari di sini tulis ukuran. Nah, ukuran berarti habis ukuran apa di sini tadi? Sebenarnya peta. Ikut ya. Sebenarnya terus apa? Denah. Nah, di sini soalnya denah berarti denah. Terserah sih kalian mau nulisnya apa. Oke, berarti pertama panjang. Terus lebar.
Nah, panjang terus lebar. Di sini panjangnya sebenarnya. Ingat sebenarnya panjang 5M. 5M. Lebar berarti di sini 4M. 4M. Terus Dena pada Dena. Nah, ini pada karton panjang berarti berapa? 25 cm. Lebar berarti berapa? 20 cm. Ya. Yang kedua, kalian harus menuliskan merubah satuan M menjadi senti. Ya. M menjadi senti di sini ya. Berarti yang 5M sama dengan 500 cm. Terus 4M sama dengan 400 cm. Paham? Oke. Kalau kalian nggak paham, pakai rumus yang ini ya. Anak tangga. Aduh. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Enggak usah. Oke. Kayak gitu kalau kalian bingung cara cari M ke CM itu berapa sih? Kayak gitu. Terus masuk ke rumusnya. Langsung perbandingan, cara cari skala. Nah, berarti gambar Dena ya, jarak Dena, jarak pada Dena per jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya. Nah, sebenarnya. Oke. Nah, di sini kan jarak di sini kan ada panjang sama lebar. Ya wis ikut yang panjang sekarang. Sekarang masuk yang panjang dulu. Bentar ya, ditulis Bu Fitri biar waktunya. Panjang peta, panjang Dena. Oke. Terus per panjang sebenarnya. Nah, langsung panjang Dena di sini berapa? 25. Nah, terus panjang peta 500. Nah, pokoknya yang senti ya. Ingat, yang senti. Berarti berapa? 25 dibanding 500. Berarti berapa? 1 dibanding berapa? 20. Gitu ya. Terus lanjut lagi. Ini kan panjang. Sekarang cari yang lebar gantian. Lebar Dena. Nah, per lebar sebenarnya. Oke, lebar Dena berapa? 20. Nah, per berapa senti? 400 dimasukkan. Oke, 20 dibanding 400 sama dengan 1 dibanding 20. Berarti di sini skalanya ya apa sih Bu Fitri nulis lagi? Skala sama dengan, nah skalanya di sini. Nah, ini skalanya berarti 1 dibanding 20 untuk menggambar Dena pada kertas karton. Paham? Ada yang belum paham tanya Bu Fitri ya nanti ya.
Dari yang dijelaskan Bu Fitri tadi, kalau misalnya kalian ada yang belum paham, silakan tanya. Maaf kalau misalnya Bu Fitri kecepeten atau kalian masih bingung. Nanti kalau misalnya ketemu langsung pelajaran KBMB secara langsung, nanti Bu Fitri jelaskan ulang ya. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Bu Fitri, maaf ya. Kalian jaga kesehatan ya. Gak boleh keluar-keluar, sering makan vitamin ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.